dia bilang ada orang yang mengatakan bahwa dia mendapat pesan dari Bobby yang bercerita bahwa iya nih si 4 pulau itu akan mereka kuasai karena akan bisa membawa manfaat. Terkait tadi tukang kompor tadi, selain beberapa orang, ada salah satu nama senior ya, namanya Yusuf Kala. Nah, itu yang justru menurut saya agak dalam, soalnya dia bawa-bawa Helsinki. Itu mestinya dia sebagai orang yang di pemerintahan itu sudah lama ya, dari mulai jadi wakil presidennya Pak SBY, kemudian Pak Jokowi gitu. Ya mestinya kan dia tahu bisa menempatkan lebih bijak gitu masalah ini. Ya, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami di acara Bocor Kasar. Saya Kajito Elkayeni ditemani oleh Bang Ade Armado. Halo Bang. Halo. Juga sama Mas Warsya Tarsono alias MWT. Siap. Ya, kali ini kita akan ngobrolin soal, sebenarnya udah selesai Bang, sengketa 4 pulau itu loh Bang, antara Aceh dengan Sumatera Utara. Tapi kan bukan masalah sengketa pulaunya, yang kita mau bicarain adalah ada beberapa pihak yang mencoba memancing di air keruh. Nah ini ada beberapa kelompok yang berusaha untuk ngomporin bahwa sengketa itu adalah sebuah upaya Jokowi di belakang layar dengan menggunakan Tito dan Bobby untuk mencaplok 4 pulau tersebut. Mungkin perlu disebut dulu nih bahwa sekarang itu kenapa Anda katakan sebagai sudah selesai, karena apa? Karena sudah diputuskan dalam keputusan bersama yang ditengahi oleh Kemendagri ya, antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara, yang kemudian disepakati dalam nota kesepahaman bahwa itu memang akhirnya dikelola oleh pihak Aceh, diberikan kepada pihak Aceh, meskipun sebenarnya itu sebuah sengketa yang cukup lama ya. Lama bukan baru. 4 pulau itu adalah 1 Lipan, 2 Panjang, 3 Mangkir besar dan Mangkir kecil. Ya. Saya sendiri geli mendengar nama-namanya. Kenapa Bang? Kan Mangkir. Terus kan itu bahasa Minang Bang, ketek dan gadang. Ketek dan gadang. Mangkir dan Lipan. Mangkir dan Lipan ya. Oke, Bang Ade. Terkait itu banyak ya kanal YouTube yang ngomongin soal ini, dan ada salah satu kanal yang saya lihat kemarin tuh Parbela Channel. Ini kanalnya orang Batak ya, orang Sumatera Utara, dan dia bahkan di sana berani mengatakan Bobby itu bukan bermaksud, tidak ada satupun niat untuk mencaplok. Bobby itu justru hadir di sana untuk menengahi dan menjadi semacam inisiator ya untuk menyelesaikan konflik tersebut, karena itu sudah dimulai sejak tahun 1992 gitu loh. Jauh sebelum Bobby menjabat gubernur. Nah, ini gimana Bang? Kenapa kok masih banyak orang-orang yang mempelintir isu ini, dimasukkan ke dalam isu-isu politik, padahal itu kan konflik atau salah paham atau sengketa yang sudah terjadi sejak dulu. Kok masih dipelintir ke sana, kenapa Bang? Ya karena memang ini adalah sesuatu yang kebetulan dia tiba-tiba saja terjadi ya. Keramaian terjadi, dan kemudian ada nama Bobby Nasution di situ sebagai Gubernur Sumatera Utara. Nah, seperti barangkali sudah berulang kali kita sampaikan di diskusi-diskusi kita sebelumnya, memang ada semacam upaya kolektif yang dilakukan oleh banyak orang untuk menghabisi Jokowi dan keluarga. Jadi apapun yang ada kaitannya sama Jokowi itu pasti akan digoreng, ya. Dalam hal ini memang kebetulan ya Bobby Nasution adalah Gubernur Sumatera Utara. Dia kan baru menjadi gubernur barangkali nggak sampai setahun pasti ya. Belum. Mungkin 6 bulan kali ya barangkali ya. Tapi jelas kalau menuduh Bobby Nasution sebagai orang yang menjadi aktor dari kisru ini, itu tentu saja berlebihan ya. Seperti Anda katakan nih, buat penonton nih, 1992 itu di awal dari sebetulnya bisa disebut sebagai bukan perselisihan yang bercakar-cakaran ya. Tapi ada persoalan batas administratif. Jadi ada 4 pulau nih
Ya, 4 pulau ini barangkali selama ini sebelumnya tidak pernah dilihat sebagai sebuah rangkaian pulau-pulau yang punya manfaat besar. Betul. Ya, pulau kecil aja, Iya. tapi di tempat-tempat. Ya. Tapi entah kapan dimulainya, mulai terlihat bahwa ini tuh pulau-pulau yang punya, kalau dimanfaatkan secara benar akan punya kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah masing-masing daerah. Betul. Ya, misalnya saja buat pariwisata dikatakan kan, kemudian sumber daya alamnya dianggap sebetulnya kaya ya. Betul. Ada beberapa hal lain kalau tidak salah. Nah sehingga ini dianggap sebagai tempat yang layak diperebutkan. Nah, masalahnya kan si batas administratifnya ini adalah batas administratif yang barangkali dulu karena nggak dianggap penting gitu ya. Bukan dilihat sebagai sebuah potensi yang bermanfaat buat masing-masing daerah. Ya salah-salah juga nggak apa-apa gitu kali ya. Barangkali ya saya cuman bisa menduga-duga kok ini bisa selama itu sih masalahnya. Bayangkan dari 92 sampai sekarang. Nah, jadi ketika itu muncul sekarang langsunglah ini oleh the gorengans nih, tukang bikin gorengan ini. Nah, ini nih Bobi Nasution ya. Menantu Jokowi. Ini pasti Jokowi juga. Istrinya Bobi siapa? Kahiyang. Bahkan di beberapa tempat disebut-sebut bahwa ini memang juga ada Bobi, ada Kahiyang, ada Jokowi. Padahal motifnya apa ya? Yang mana? Ya maksudnya kalau kemudian Bobi sama dalam hal ini Jokowi kan yang dari. Nah ya, tuduhannya adalah ya ini orang-orang memang rakus. Ya, Jokowi itu rakus. Bobi, Kahiyang itu begitu ngelihat, wah ini kita bisa ambil nih. Ya karena dia gubernur Sumatera Utara, masuk ke Sumatera Utara, akan punya kontribusi buat ekonomi Sumatera Utara, dan akan bisa dikorupsi oleh. Jadi akan ada kekayaan dari keempat daerah tersebut, 4 pulau tersebut yang akan digunakan untuk kepentingan memperkaya diri kan. Nah itu tuduhan yang ngarang aja. Padahal itu pulau kosong kan Bang? Enggak, tapi kan dikatakan bahwa dari untuk objek wisata bagus ya. Potensinya ya. Potensi sumber daya alami juga katanya bagus. Ya mungkin itu karena dulu juga orang melihatnya alah pulau kecil, pulau nggak penting gitu ya. Jadi nggak pernah diurus secara serius. Iya. Ya, tapi saya duga kalau pertanyaan kenapa, saya duga adalah memang ya namanya juga haters ya. Kan ada lagunya dulu ya, haters will be haters. Pembenci will be hate. Iya, dia setiap kali ngelihat ada potensi untuk bisa dimanfaatkan untuk menggoreng Jokowi dan keluarga, ya dia pakai lagi. Itu passion mereka di situ ya, Bang. Passion mereka itu seperti hidup dalam sebuah atau penghasilan mereka. Wih, ini serius kalau penghasilan. Tapi gini, ini misalnya kan, ini sebelum barangkali nanti juga Mas Warsa ini bisa menambahkan dengan cerita-cerita lain. Ya kita kan cuma lihat di media kan ya. Misalnya saja ada orang yang namanya Pak Said Didu. Nah, itu ya kan? Salah satu kompornya itu Bang. Ya Said Didu kan ini adalah mantan dulunya pernah menjadi staf ahli SDM. Iya betul. Saya duga saya nggak mau nuduh orang tuh jahat kriminal ya. Iya. Tapi barangkali kalau orang itu sudah sangat membenci, apapun akan dia ucapkan. Jadi dia bilang dia tahu. Ini di sebuah acara televisi nih di Aiban tuh apa? iNews ya. iNews. Dia bilang ada orang yang mengatakan bahwa dia mendapat pesan dari Bobi yang bercerita bahwa iya nih si 4 pulau itu akan mereka kuasai karena akan bisa membawa manfaat. Itu sumbernya dari mana? Nah itu maksud saya. Ngarang aja. Saya nggak tahu kan. Cuman itu kan berulang kali mereka lakukan. Menurut seseorang, Bobi Nasution mengatakan begini. Siapa orangnya Pak? Wah nggak bisa saya sebut. Kalau saya juga harusnya tadi tidak menyebut nama Said Didu ya. Iya. Saya cuma menyebut ada seorang mantan menteri dari pemerintahannya SBY ya. SBY
bilang begini. Tapi itu kan buat penonton nggak sehat dong. Penonton harus tahu siapa yang ngomong begitu. Ya. Nah, saya akan menyebut, saya sudah menyebut Said Didu. Tapi ini kan menjadi sesuatu yang nampak sangat berulang ya. Ya. Said Didu ini nggak pertama kali ngomong negatif mengenai Jokowi. Nah, kalau pertanyaannya kenapa, saya berharap ini bukan kejahatan kriminal. Ini cuman karena kalau Anda sudah benci sama orang, apapun yang buruk mengenai orang itu, Anda akan gunakan, Anda kutip, Anda jadikan rujukan. Ya Bahkan gitu. tanpa sumber dia nyebut itu kan, tanpa rujukan. Iya. Ya, makanya saya Ya itu dugaan-dugaan dia aja. Enggak, barangkali bahkan begini. Mungkin memang dia mendengar. Ada orang ngomong begitu. Orang ya. Orang. Nah, seberapa bisa dipercaya orang itu kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu orang itu siapa kan. Iya. Maksud saya gini, kalau yang ngomong gitu adalah ya taruhlah orang yang tidak punya kredibilitas. Ya apa perlu dikutip? Iya. Kalau dia punya kredibilitas tapi kemudian orangnya memang membenci Jokowi, apa bisa dikutip? Ini misalnya contohnya kayak kasus ingat nggak? Beberapa hari yang lalu kita mendengar bahwa skripsinya Pak Jokowi itu dibuatnya di Pramuka. Jalan Pramuka tahu kan? Jalan Pramuka, Jakarta. Ya, itu dicetak di sana menjelang pemilihan gubernur Jakarta 2014 ya. Sebelum dong. 2014 dong. Kan 2014 sampai 2029 kan? 2000 gubernurnya ya? Iya, gubernur 2014 kan? Enggak dong, presiden itu. 2014 udah presiden. Oh iya, 2012. 2012 ini kehilangan ingatan untuk sementara. 2012. Ya buat saya ya, yang ngomong tuh orang PDIP, siapa namanya ya? Saya sampai dia bercerita tentang saya ikut gitu kan, ya nggak? Atau apa? Tapi kan ya gimana saya mau percaya kan bahwa dia harus, kalau dia membuat skripsi Pak Jokowi pada tahun 2012 di Jakarta, yang di Solo gimana? Buatan siapa? Mungkin dicetak ulang kali di Pramuka, itu emang tempat fotokopi. Iya. Tapi apakah memang ditulis di sana di Jalan Pramuka, kita nggak tahu. Betul. Tapi kembali ke sini saya mau bilang, mungkin saking bencinya mereka kepada Pak Jokowi, sampai sebuah cerita yang absurd pun akan mereka kutip. Mereka gunakan ya. Gunakan sekedar untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini memang nggak benar nih. Memang kalau pakai istilahnya Rocky Gerung, pembohong. Ya. Padahal yang membohong mereka sendiri. Oke, Bang Ade. Nah, terkait tukang kompor ini Mas Warsa, tadi kan sudah disebut satu nama Said Didu, sebenarnya ada banyak ya. Bahkan saya lihat ada Rieke Diah Pitaloka itu juga. Rieke bilang apa? Dia bilangnya positif sih Bang, tapi ngomongnya itu ada bau-bau kompor. Misalnya gini, dia bilang semangat rakyat Aceh gitu loh. Ini kan bukan konflik bacok-bacokan orang lebutan ini kan masalah administrasi. Tapi dia sampai bilang begitu gitu loh. Enggak, tapi karena waktu itu memang jadi begini nih ceritanya. Nah, barangkali gara-gara ada kompor-kompor, saya sih tidak mau menuduh Rieke kompor ya. Karena dia mantan mahasiswa saya yang baik orangnya. Jadi saya waduh, masa Rieke begitu sih gitu ya. Dan dia mungkin adalah salah satu contoh anggota DPR yang bisa diteladani lah. Dia kerja buat rakyat. Dia benar-benar kerja, dia peduli ya. Tapi memang isu soal rakyat Aceh versus Sumatera Utara itu memang udah sempat tumbuh. Iya. Memang ada tuh. Jadi orang-orang Aceh merasa bahwa ini kan sebelum keputusan yang terakhir yang Anda sebut tadi, sempat sebetulnya ada keputusan dari Menteri Dalam Negeri. Betul. Ya kan? Iya. Yang menyatakan justru sebenarnya pemicunya itu. Artinya masalahnya sudah dari dulu orang nggak bicarain. Terus kemudian karena kalau sekarang tuh kalau nggak salah ada kepentingan untuk
Iya, penamaan nama pulau, Iya. Penamaan Aceh, baru. administrasi lah kemudian. Maka kemudian Keluarlah. Kemendagri memutuskan itu. Itu jadi Itu jadi bikin pemicunya. rame. Jadi orang Aceh marah bahwa lagi-lagi nih ya iya. pemerintah itu bersikap anti Aceh gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya ini menarik karena memang Pak Prabowo itu pada tahun 2024 ya kalah di Aceh. Yang menang siapa? Yang menang Anies. Jadi di tahun 2024 itu hanya 2 daerah di mana Prabowo kalah. Satu adalah Aceh, kedua adalah Sumatera Barat. daerah saya, Sumatera Barat. Iya. Padahal dulu menang tuh Prabowo Iya, kok bisa ya? Kok berubah waktu ya? lawan Jokowi. Bukan berubah. Ya orang Sumatera Barat mungkin menganggap Prabowo dekat sama Jokowi sekarang. Kan yang mereka benci itu Jokowi. Entah kenapa. Ya jadi itu joke-nya itu bahwa Prabowo sebenarnya kalah nih. Ya. Dan kemudian tuduhannya waktu itu gara-gara memang Prabowo itu anti Aceh, sekarang si 4 pulau itu diserahkannya kepada Sumatera Utara. Padahal penjelasannya Pak Tito itu adalah kenapa sekarang beralih lagi ke Sumatera Utara? Karena adanya sebuah dokumen. Oh iya. Iya nggak? Iya. Dokumen yang mengatakan bahwa itu daerah itu adalah karena yang namanya dokumen-dokumen asli katanya mengenai pembagian daerah di sana tuh hilang. Ya kan 1992. Iya. Itu sebelum itu Bang, konfliknya 92 tapi sebelum itu. Bahkan sebelum itu. Sebenarnya kan ditetapkannya itu berdasarkan topografi TNI AD kalau nggak salah. Iya. Daerah itu masuk ke Aceh tahun 78. Begitu. Tapi itu semua udah nggak ada. Mungkin nggak. Iya udah. Maksudnya udah nggak ada yang asli. Nggak ada. Ya ada. Kalau nggak salah ada fotokopinya tapi nggak bisa dipakai. Karena itu semua serba nggak pasti. Nah ternyata menurut Pak Tito si Mendagri ini belakangan bulan-bulan ini nih ditemukan sebuah itu pencatatan kecil katanya Bang dari pemerintah ya. Iya. Jadi levelnya pasti bukan undang-undang sih. Bukan. Ya. Ya pokoknya ada sebuah dokumen yang bisa dijadikan rujukan yang menunjukkan bahwa daerah tersebut memang miliknya Aceh. Betul. Ya. Nah kembali ke tadi kaitannya sama Pak Tito tadi. Jadi yang dituduh tuh bukan cuma Bobi Nasution, betul, Jokowi sebagai mertuanya Bobi, tapi juga Pak Tito. Pak Tito kenapa dituduh? Karena temenin Jokowi. Orangnya Jokowi. Padahal geng Jokowi. Pak Tito ini justru yang sekarang mengatakan enggak, ini daerahnya Sumatera Utara, daerahnya Aceh. Jadi ya nggak tahu sekarang sikap Pak Said dan kawan-kawan tuh yang tadi udah menggebu-gebu gitu ya menyerang Pak Bobi dan Pak Jokowi, sekarang begitu diputuskan tetap aja Bang ngeles Bang. Oh tetap aja orang-orang itu nggak ada batas tepinya. Kan sekarang udah dikeroyok orang, sekarang baru sadar. Gitu ya. Oke Bang, karena kita mengeroyok maka akhirnya sadar lah. Pemerintah ketakutan. Iya. Itu narasinya. Oke Bang. Alhamdulillah. Terkait tadi tukang kompor tadi, selain beberapa orang ada salah satu nama senior ya, namanya Yusuf Kala. Itu yang justru menurut saya agak dalam, soalnya dia bawa Helsinki, perjanjian Helsinki antara konflik antara Aceh dengan pejuang kemerdekaan Aceh dulu dengan Indonesia kan, dan itu perjanjian namanya Helsinki. Nah itu sampai ditarik ke sana, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ini memang haknya gitu loh, menggarami luka seolah begitu Pak JK itu. Nah itu gimana Mas Warsa melihat ini? Kenapa kok Pak JK yang biasanya damai santai tiba-tiba soal batas 40 ini ikut-ikutan terjun? Ya kok damai santai Pak JK atau siapa? Sebelumnya juga ini ya? Bahkan menurut saya seringkali dia juga jadi kompor untuk beberapa hal. Termasuk dia juga aktor ya. Termasuk juga terkait Jokowi juga
suka ngompor-ngomporin juga Iya. kan, gitu. Yang tiba-tiba katanya kebijakannya kebijakannya yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Ya, itu juga Apa dia sebetulnya bilang apa? kalau yang terkait apa tuh? Yang ini yang sekarang. Yang pulau. Nah, kalau yang pulau. terkait ini, ya itu lebih ke ngompor-ngomporin, ini harga diri Aceh, karena nggak mungkin satu daerah itu dikelola oleh dua kabupaten dengan dua bupati, katanya nggak mungkin gitu. Yang tapi kan yang pertanyaan saya, tanda tanya saya kan, kalau melihat sejarahnya konflik itu kan sudah lama dan dia kan udah lama juga di pemerintahan buat saya. Masa dia tidak tahu sebenarnya persoalannya tuh di mana gitu. Kan artinya kalau kita melihat sejarah ya, saya baca-baca awal mula sejarah itu kan memang panjang gitu. Dari mulai ya ditetapkan tahun 78 kalau nggak salah, kemudian ada proses di mana kemudian ditetapkan sebagai mungkin Aceh ya. Terus kemudian ketika 92 terus kemudian masuknya ke Sumatera Barat. Sumatera Utara gitu, ke Sumatera Utara. Dan terus kemudian kan ada keberatan dari pihak Acehnya dan sebagainya. Kan sebenarnya kalau lihat jejak sejarah masalah itu, mestinya dia sebagai orang yang di pemerintahan itu sudah lama ya, dari mulai jadi wakil presidennya Pak SBY, kemudian Pak Jokowi gitu. Ya mestinya kan dia tahu, bisa menempatkan lebih bijak gitu masalah ini gitu. Dan dia adalah orang yang berperan dalam Helsinki itu kan. Kan mestinya tahu juga. Harusnya dia kenal lah. Gitu. Nah, tapi kok sekarang ininya malah dia seolah-olah ngompor-ngomporin gitu. Saya ya nggak bijak lah gitu. Tapi dia mengatakan apa, kapan? Artinya apakah sesudah dikeluarkan keputusan untuk mengatakan bahwa 4 daerah tersebut adalah daerahnya sebelum Aceh? itu. Sebelum itu. Ini kan makanya itu kan ditetapkan sebenarnya Kemendagri itu tadi kan sempat dibilang bahwa Kemendagri itu menengahi Aceh dan Sumatera Utara, seolah sebenarnya kan bukan seperti itu Bang. Memang mereka yang punya kewenangan sekarang itu kementerian sedang membuat identifikasi ulang tentang daerah-daerah itu. Mereka kemudian menetapkan berdasarkan dokumen yang mereka miliki itu menjadi masuk ke Sumatera Utara gitu loh. Bukan peran Bobby untuk meminta karena ada melobi dan lain sebagainya. Tapi kementerian itu, nah kemudian ketika itu Pemda Aceh kan kemudian Pemprovnya menyampaikan keberatan gitu. Nah, kemudian mulailah rame gitu tentang kemudian tuduhan-tuduhan terlibatan Jokowi, kemudian itu atas permintaannya Bobby dan lain sebagainya. Itu semuanya nggak berdasar. Bobby sendiri kan ketika ditanya dia bilang, saya tidak punya kewenangan. Saya bukan maksudnya bukan orang yang artinya bisa bilang oh ini saya menahan atau saya menyerahkan, enggak. Kewenangannya dia bilang ada di pemerintah pusat. Kalau dikelola diserahkan ke mereka siap, kalau enggak ya silakan. Itu bukan kewenangannya gitu. Jadi dan saya ingat Bobby juga menyatakan ya kalau diperlukan kami siap berkolaborasi kan. Ada pernyataan itu Bang yang bikin rame itu ya dikelola bersama aja. Mungkin kan. Itu yang digoreng kemudian. Digorengnya apa itu ya? Ya kan kata JK tadi kan juga dibilang bahwa nggak mungkin satu daerah dikelola oleh 2 pemerintahan, belum ada contohnya gitu. Jadi harus hanya di tangan Aceh. Iya. Nah itu pernyataan semacam itulah yang membangkitkan semangat para pembenci Jokowi dan keluarganya untuk menyerang. Nah, ini tanda-tandanya ini. Kalau udah ketahuan bahwa itu punya Aceh kok masih punya keinginan untuk mengelola bersama itu. Sedih ya. Iya makanya. Kasihan Bobby ini. Nah, soal lain nanti, Bang. Udah selesai? Belum selesai. Ya udah. Soal lain Bang, katanya itu kan di pulau tadi Bang Ade menyebutkan bahwa ada potensi wisata. Boleh nggak saya mau nanya dulu satu lagi? Apa? Siapa lagi? Ada lagi nggak orang lain yang juga mengomentari
ada tapi nggak dikenal. Oh, emak-emak banyak yang kayak gitu. Banyak kalau di Kalau TikTok di tuh banyak TikTok Bang ya. banyak. Mak-mak tuh mak-mak mana? Kalau saya sih tadi melihat ada ibu-ibu yang ngakunya orang Sumatera Barat, Sumatera Utara yang tinggal di Aceh. Terus Ya dia masalahin gitu. Dia kemudian ada rasa ketakutan gitu kok sampai maksudnya dia ngambil pulaunya orang Aceh. Dia takut marah. apa? Takut orang Aceh di sana marah dan orang Sumatera Utara ini jadi korban kemarahan orang-orang Aceh. Dia ini Sumatera Utara, tinggal di Aceh. Di Aceh. Maka dia bilang, wah nanti gimana kalau orang-orang Aceh marah nih ya? Iya. Orang Aceh itu marah ya kalau biasa begitu ya? Karena ini dikompori Bang, makanya kemarin juga di media sosial tuh sudah mulai ada indikasi orang-orang marah. Seperti mereka datang ke pulau itu, terus bikin video rame-rame di depan apa itu kayak semacam tugu gitulah, untuk menegaskan identitas ini punya orang Aceh, jangan diganggu dengan. Ada juga panglima apa gitu katanya. Panglima ada narasi kemarahan di sana gitu loh. Panglima apa? Ya nggak tahu, kayak semacam organisasi ininya, lokalnya lah gitu. Paramiliter kali ya. Paramiliter, tapi menyebutnya panglima gitu. Oke. Seperti itu. Ya itu ingin dikait-kaitkan lah untuk jadi konflik mungkin ya. Iya. Oke. Enggak, saya setuju bahwa memang ada upaya untuk memprovokasi. Ya memang Bang. Untuk bikin marah. Iya. Itulah para pembenci Jokowi itu menyusup menjadikan ini sebagai agenda untuk menyulut adanya konflik gitu loh. Iya. Nah, yang salah satu poin yang tadi disebutkan oleh Bang Ade, salah satunya kan tadi ada potensi pariwisata dan ini tambang kan. Tapi yang narasi yang potensi tambang, tapi yang narasi yang sedang beredar di tengah konflik ini adalah tentang adanya kandungan migas yang besar di sana. Itu yang sengaja dikeluarkan. Nggak tahu siapa yang bertanggung jawab. Memang di dekat wilayah itu ada pengeboran minyak, tapi agak jauh gitu loh. Dan apakah benar lokasi itu ada potensi migas yang besar? Belum ada data spesifik Bang. Tapi itu sudah menyulut konflik. Ini nih gara-gara ada minyak ini mau dirampok, mau diambil dari kita. Nah ini gimana Bang mengomentari ini Bang? Ya, kita harus menggunakan beberapa asumsi. Asumsi pertama adalah memang ada potensi migas. Berdasarkan di daerah dekat situ ada pengeboran minyak di Aceh. Jadi bukan karena di daerah tersebut juga sudah teridentifikasi. Belum ada data spesifik. Ya dalam hal ini kembali ke penjelasan yang saya ambil penjelasannya sederhana tadi kan. Sejak awal ini ingin digunakan untuk dijadikan alasan mengapa kita harus tidak lagi percaya sama keluarga Jokowi. Kan diulang terus. Ya misalnya tadi saya katakan kan, ya taruhlah misalnya bahkan sekarang skripsinya aja masih terus dibicarakan ya, apalagi yang lain-lain kan. Nah sekarang apa yang terjadi di daerah Sumatera Utara dan Aceh ini adalah sebuah makanan yang empuk nih, sesuatu yang bisa digoreng dengan cara yang tidak terlalu sulit untuk menumbuhkan terus kebencian orang terhadap Jokowi dan keluarga. Nah sehingga jawaban sederhana terhadap pertanyaan Anda adalah ya memang dengan sengaja ya. Orang tuh ingin dibuat marah, diprovokasi untuk marah, ya. Terutama rakyat Aceh ya. Terutama rakyat Aceh. Bagi mereka yang memprovokasi ini, mungkin mereka sangat percaya pada apa yang dikatakan oleh Machiavelli dulu kan. Tujuan itu menghalalkan cara, ya. Tujuannya adalah menghabisi Jokowi, bukan menghabisi Prabowo ya. Menghabisi Jokowi. Caranya mengadu domba. Jadi mengadu domba itu adalah sesuatu yang dianggap ya layak dilakukan demi mencapai tujuan menghancurkan Jokowi. Mengadu domba antara Aceh dan Sumatera Utara. Dan bahkan mungkin Aceh dan Jokowi atau Aceh dan Prabowo kalau Anda misalnya mengaitkannya dengan, tapi ini kan pemerintah jadi yang diserang. Tapi disinilah menurut saya kita melihat bahwa para politisi kita
juga pada saat yang sama ada kelompok-kelompok yang sedemikian kotor hatinya gitu ya. Ya. Bahkan dia menghalalkan segala macam cara. Tapi juga kelompok seberangnya, jadi kelompok yang pro pada Jokowi, kelompok yang pro pada Prabowo juga punya cara-cara tertentu untuk mencegah jangan sampai ini meluas terlalu dengan harga yang terlalu mahal kan. Betul. Sehingga kita bisa saya sekarang menduga bahwa ya akhirnya keputusan untuk menyatakan bahwa iya kok ini milik Aceh ya. Saya katakan misal ya, bisa saja ya, keputusan itu sebetulnya bukan keputusan yang objektif. Kenapa gitu, Bang? Tapi bisa saja karena ya daripada ini akan Ribut, memakan biaya lebih besar, harganya menjadi lebih mahal, ongkos politiknya politiknya menjadi lebih mahal, ya udahlah. Ini kan sama saja dengan kalau kita bicara Aceh ini kan menarik ya, ya dulu kan di zaman Yusuf Kala itu, kan bayangkan Aceh diserahkan hak untuk mengelola diri mereka dengan menggunakan syariah Islam. Otonomi. Ya, tapi di dalam otonomi itu ada syariah Islam. Otonomi adalah satu hal. Betul. Tapi di dalam otonomi itu ada hak bagi mereka untuk menjalankan khusus Aceh dengan syariah Islam. Itu kan sebetulnya harga yang mahal. Betul. Tapi kenapa diambil waktu itu? Ya supaya mencegah perlawanan Aceh terhadap Indonesia tidak berkepanjangan kan? Ya jadi objektif nggak? Enggak. Menurut Bang Adi itu nggak objektif. Nggak objektif. Baik nggak buat bangsa Indonesia? Enggak, menurut saya. Kenapa enggak? Ya bayangkan. Kan konflik selesai, Bang. Kata siapa konflik selesai? Itu rakyatnya udah nggak marah-marah lagi. Nggak marah-marah ke Indonesianya selesai. Tapi bahwa kemudian itu menimbulkan pretext lah, kayak preseden buat lahirnya sebuah wilayah yang mengabaikan hukum Indonesia, eksklusif gitu. Ya kan eksklusif kan? Betul. Dan hukum Islam yang mereka terapkan itu dah hukum Islam bukan yang hukum Islam yang toleran, hukum Islam yang damai, kan enggak. Kalau buat saya, ya saya minta maaf buat teman-teman Aceh ya. Di Aceh itu terjadi penindasan terhadap orang-orang di luar Islam atau di luar atau sesama Islam sendiri yang menganut interpretasi yang berbeda. Betul. dengan kaum mainstream itu. Iya, mayoritas ya. Dan saya yakin itu akan membuat Aceh akan sangat-sangat sulit maju, ya. Mundur ya. Akan mundur. Dan kita juga harus khawatir nih kalau akhirnya memang betul ada potensi gas segala macam itu di Aceh. Kalau itu dikelola oleh orang-orang yang sebetulnya tidak nasionalis, tidak melihat Indonesia sebagai keluarga dari mana kita berasal, itu kan bahaya. Iya. Kita udah berulang kali kok mendengar di Aceh terjadi korupsi, terjadi hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan syariah Islam. Tapi itu terjadi loh. Dan reaksi penegak hukum gimana, Bang? Selama ini? Di mana? Di sana? Di Aceh. Ya kan menurut saya ya, orang jadinya enggan untuk menyentuh Aceh. Karena sensitif ya. Terlalu sensitif. Misalnya yang kita tahu di sana itu tidak boleh ada bank tuh ya. Bank yang boleh beroperasi di Aceh itu cuman bank syariah. Bank syariah. Bukan bank syariah, Bank Aceh. Iya, Bank Aceh. Ya. Jadi even kalau Anda BNI dan Anda BNI syariah, belum tentu Anda bisa beroperasi di sana. Ya. Nah, sekarang bayangkan sebuah daerah yang dikelola dengan cara yang sebetulnya kita akan katakan nggak begitu mesti Anda mengelola daerah Anda. Karena kalau betul apa yang Anda katakan tadi, sebenarnya itu daerah yang kaya kan jadinya. Betul. Tapi kalau dikelola dengan cara semacam itu, saya termasuk orang yang khawatir Aceh tidak akan menjadi sebuah wilayah yang maju, yang sejahtera, ya. Tapi itu pandangan saya ya. Saya minta maaf buat teman-teman yang barangkali berbeda pendapat. Tapi mestinya sih di Indonesia tidak ada sebuah daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola diri mereka dengan syariah Islam. Dan orang-orang seperti JK sepertinya nggak punya kesadaran ini, Bang. Nggak punya. Bahwa pengistimewaan termasuk dalam sengketa 4 pulau ini, itu kan terlihat banget mereka berat sebelah ya. Untuk mengompori kalau bahasa Mas Warsa, untuk mengatakan bahwa itu haknya mereka. Padahal secara administratif kan boleh-boleh saja sebenarnya sebuah wilayah. Karena juga terlalu jauh juga ya pertimbangannya. Meskipun nggak logis kalau gara-gara terlalu jauh terus
ikutkan daerah yang terdekat memang Iya. nggak logis. Cuman kan ada pertimbangan lain, daerah itu memang sebelumnya juga tidak dikelola dengan baik oleh Aceh gitu loh. Kalau ini memang bisa Kita nggak tahu, dimaksimalkan. Itu kan 4 kota yang tadi Anda bilang. Mm-mm. 4 kota, 4 pulau. pulau yang sebetulnya under manage gitu. Jadi nggak di manage dengan Iya, benar. betul. Karena barangkali selama ini tidak dideteksi potensinya. Iya. Jadi kayak diabaikan. Iya. Ya. Nah, makanya ketika ada pihak yang kan selama ini memang masih disengketakan, belum diputuskan kan. Pihak Sumatera Utara juga daripada ini kan dekat, daripada nggak dikelola, potensi wisatanya kan bagus ya, kita kelola aja. Nah, ini baru timbul spekulasi tadi, ada bahan migas di sana, ada macam-macam di sana. Akhirnya banyak politisi yang terjun dan membuat keruh. Nah, salah satu narasi yang membuat saya agak lucu ya, agak aneh ya. Ini narasi kecil ya dibanding narasi yang membenturkan Jokowi dan Prabowo. Ini ada narasi yang membenturkan Bobby dengan Prabowo. Ini agak aneh nih. Ada orang yang mengatakan bahwa Bobby ini sudah mencoreng wajah Prabowo, mengatakan bahwa tindakan untuk mencaplok 4 pulau itu tidak atas izin Prabowo. Makanya kemudian ada narasi di media itu kan Prabowo turun tangan untuk menyelesaikan masalah 4 pulau. Nah, ini gimana Mas Warsa melihat ada narasi, pelintiran narasi semacam ini, padahal Bobby itu kan kader Gerindra, Mas Warsa. Kenapa ada isu semacam ini? Bobby Gerindra ya? Gerindra sekarang. Ya kembali sebenarnya kan ini upaya seperti yang tadi Mas Jito katakan, bahwa kebencian orang terhadap keluarga Jokowi itu dan dalam hal ini tidak bertepi. Sehingga artinya kalau ya sekarang kan yang sedang berkuasa Pak Prabowo gitu kan, diasumsikan kalau orang berkonflik dengan Pak Prabowo, dia akan bisa tersingkir gitu. Nah, makanya terus kemudian dikompor-komporin seolah-olah Pak Bobby itu berkonflik sama Prabowo. Padahal kan ya itu tadi, bahwa dia dengan tegas dari awal bahwa dia keputusan bahwa itu pulau itu masuk ke dia ataupun ke Aceh, itu buat dia itu pokoknya yang terbaik buat bangsa lah. Bobby gitu. nggak ada ambisi untuk menguasai 4 pulau itu. Ya sepengetahuan saya, sejauh saya searching di media, nggak ada. Nggak ada yang kemudian ada upaya yang istilahnya menggebu-gebu untuk menguasai pulau itu. Kalau ini bahkan, kan bahkan istilahnya kan yang istilah yang keluar mempertahankan kedaulatan itu kan dari pihak-pihak Acehnya gitu, seperti itu gitu. Ini kalau saya mau bilang, kalau analisis gesture gitu ya, analisis ekspresi muka itu bisa dipakai. Kan banyak tuh sekarang ahli tuh. Menurut analisis kami. Nggak, kita lihat ini deh. Tampilan Bobby pada saat pengumuman konferensi pers kan berdiri semua tuh di depan kan. Itu wajah cool gitu, wajah orang yang kan harusnya tegang dong kalau wah, kekayaan gue dirampas nih oleh Aceh. Enggak loh. Enggak, saya mau menyatakan setuju. Kan tadi Warsa bilang, ya kan sebenarnya kita nggak tahu persis sih ya Bobi Nasution itu perasaannya seperti apa. Tapi paling tidak kalau kita lihat di media, nggak ada kalimat-kalimat dia yang seperti berupaya mempertahankan, merebut atau apalah gitu loh. Kalimat-kalimat diplomatis pun nggak ada. Kalimat dia kan kayak tadi Anda bilang apa, dia ya kewenangan itu ada. Itu kewenangan di pusat, bukannya saya. Ya, kalau mau dikelola bersama ya nggak apa-apa. Yuk, saya mau berkolaborasi. Terus gambaran wajah, ekspresi wajahnya, cara dia berdirinya, cara dia senyumnya, ketawa-ketawa sama orang di sampingnya, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia keberatan dengan keputusan tersebut. Jadi ya siapapun yang berusaha memecah belah nih antara Bobby dan Prabowo, itu ya kita bilang maaf ya, kayaknya sih gagal deh. Berarti pintu masuknya ini buntu ternyata itu. Mereka menganggap ini pintu masuk, Bang, kasus 40 ini. Mereka berharap ini jadi pintu masuk. Iya, dan menganggap bahwa di belakang Bobby, di belakang Tito itu ada ambisinya Jokowi. Iya. Bahkan saya seperti kata Bang Adi, kasihan si Bobby ini. Dia tuh ketika ketemu dengan Gubernur Aceh dan
ada yang menarasikan tuh Gubernur Aceh meninggalkan pertemuan dengan Bobby. Ada yang narasi macam itu Bang. Ketika ketemu dengan Tito. Padahal emang udah selesai. Jadi dia meninggalkan. Ketika ketemu dengan Tito juga begitu. Wah, ini mau nego-nego sama Tito ini supaya dibela. Ini gimana Bang? Masih orang kayak suuzonnya itu sedemikian rupa gitu loh. Itu kan dosa Bang kalau dalam agama Bang. Gimana itu? Anda tuh ya masih juga ngomong dosa sementara mereka itu percaya tujuan menghalalkan cara. Cara apapun akan mereka lakukan, ambil untuk menghancurkan Prabowo dan Jokowi. Ini harus dipecah. Harus dipecah. Kan misalnya kayak kemarin itu yang juga rame itu Prabowo bertemu Megawati kan. Wah, udah ditinggalkan Jokowi ini. Prabowo sekarang mendekat ke Megawati. Ternyata ya enggak ada lah itu mengarang bebas orang-orang itu kan ya, tapi maksud saya gitu, Prabowo dengan Megawati ketemu ngobrol aja itu jadi masalah, bukan jadi masalah, jadi bahan bagi mereka untuk menjadi semacam, nah kan terbukti kan sebetulnya Prabowo lebih senang ngobrol sama Megawati. Nah sekarang apalagi ini ya, apalagi ini ada nama Bobi Nasution di sana, ada orang kayak Tito di sana. Tito kan dianggap sangat dekat nih Geng sama Solo. Apa? Geng Solo ya. Nih geng Solonya juga kena ya. Dan terus ke tempat-tempat lain. Untung Gibran nggak diajak-ajak gitu kan. Jadi ini memang sebuah ya kejahatan lah ya. Kejahatan. Jadi Anda tuh betul-betul ingin, kalian nih orang-orang yang anti Jokowi, anti Prabowo ini betul-betul nggak peduli lah ya sama bangsa ini. Harus diciptakan konflik. Diciptakan konflik. Konflik demi konflik demi konflik demi konflik. Ya. Kok ada aja bahannya ya, Bang? Ya, ini kasus ini kan contoh yang bagus nih. Harusnya nggak ada bahannya. Oh, nggak ada hubungannya. Cuma Bobby ketemu sama Tito Karnavian. Ada upaya. Lama-lama bikin AI. Oh gitu ya. Lama-lama kita mulai nggak percaya nih. Sebenarnya bener nggak sih ini ketemu ya Bobby dan siapa Tito ya. Nggak. Ya, kita nggak tahu aja bahwa mereka sebetulnya memang nggak pernah mempersoalkan ini. Kita juga baru tahu setelah ini rame kan. Betul. Ya kan. Jadi harus jujur, ini nggak pernah kita anggap sebagai sebuah isu. Begitu itu muncul, si bagian tim komunikasinya anti Jokowi ini goreng lagi. Hebat ya mereka itu. Kompak dan jahat. Hasilnya luar biasa. Walaupun seperti kata Bang Ade tadi nggak objektif sebenarnya. Sama sekali. Makanya, tapi berhasil Bang gara-gara opini Bang. Tapi Anda lihat nggak kemarin? Saya baru aja melihat ada videonya Burhan Muhtadi. Saya nggak lihat. Oh yang ini ya? Itu baru atau lama sih? Yang mana? Yang dia bilang bahwa yang menarik nih 70 saya bikin ini nih, saya bikin survei. Tapi survei itu nggak pernah diumumkan dia bilang. Ya mungkin karena deal sama si penyandang dananya ya. Itu orang yang saya lupa istilahnya mendukung kali ya, mendukung Jokowi itu 72%. Mendukung Jokowi. Ya. Jadi percaya pada Jokowi itu 72%. Ya. Itu adalah penurunan dibandingkan di masa Jokowi masih jadi presiden kan. Sampai 80 dulu. Sampai 80 kan. Tapi itu angka yang cukup besar. Itu angka yang sangat besar dong. 72%. Ya. Walaupun saya nggak tahu persis, itu sebenarnya cuplikan itu merefer kepada pernyataannya Bung Burhan itu pada masa lalu atau baru-baru ini ya. Tapi kalau itu baru-baru ini masih 72% rakyat itu percaya pada Jokowi. Ya apa yang dilakukan oleh teman-teman anti Jokowi ini sebetulnya nothing. Ya bisa sih menurunkan 8%. Tapi narasinya itu surveinya dibayarin. Oh iya. Pasti begitu. Itu lagi. Siapa yang saya nggak percaya sama survei itu kan. Saya bikin polling. Kata Refli. Mas Farsa, closing? Ya saya kira gini ya, persoalan-persoalan di bangsa kita itu kan banyak ya yang harus kita selesaikan bersama gitu ya. Gak usahlah kita melanjutkan
ya kontestasi itu kan sudah berakhir ya. Ya. Pak Jokowi juga sudah jadi warga biasa gitu. Dia tidak cawe-cawe terhadap pemerintahan saat ini gitu. Ya udahlah, nggak usah kalau memang ada kasus pidana, kasus korupsi, ya silahkan adukan. Tapi kalau nggak ada ya biarkan dia menikmati hidupnya dengan tenang gitu setelah mengabdi untuk bangsa dan negara ya selama dua periode. Saya boleh komentar kan nih? Boleh dong. Ya. Ini Warsa terlalu baik. Bijak, Bang. Bijaksana. Dia membayangkan dunia ini diisi oleh orang-orang seperti kita. Jadi kalau kita dinasihati misalnya, Pak Ade udahlah, jangan diserang terus lah. Siapalah gitu ya. Oh, iya. Oke gitu kan. Warsa mengabaikan kemungkinan bahwa mereka itu memang punya niat yang sedemikian buruk. Ya. Jadi justru dia marah kalau Jokowi hidup tenang. Iya dong. Iya. Jokowi itu hidup tenang loh sekarang ini sebenarnya kan. Tapi diganggu terus. Bikin isu ijazah. Nggak ada hubung. Bahkan belakangan wajahnya kok kulitnya rusak karena stres. Kenapa? Orang-orang seusia saya nih, misalnya saya sekarang beruban kan. Dulu kan ingat nggak beberapa tahun yang lalu kan orang bilang, wah Ade Armando nih rambutnya hitam ya. Sekarang misalnya beruban. Itu kalau aja ini terjadi sama Pak Jokowi. Nah, bahkan sekarang dia beruban. Jadi dianya udah hidup baik-baik aja memang tapi ada orang-orang yang nggak ingin dia hidup baik-baik saja. Karena yang harus kita ingat bersama-sama, tujuan akhirnya bukan soal Jokowi. Tujuan akhirnya adalah mereka ingin berkuasa. Ya, mereka ingin berkuasa dan penghambat bagi harapan mereka untuk berkuasa itu adalah Jokowi dan keluarga. Kenapa menghambat? Contoh paling gampang nih, buat mereka selama masih ada yang namanya Gibran di situ, wakil presiden, itu adalah faktor obstacle, faktor penghambat yang luar biasa. Maka itu harus dihabisi, karena selama masih ada Gibran dalam pandangan mereka, maka selalu akan ada Jokowi. Jadi Jokowi dihabisi, Gibran harus dihabisi. Tujuannya bukan untuk kebaikan bersama. Tujuannya agar mereka bisa meraih kekuasaan. Nah, jadi ini bahkan si Aceh ini disuruh berantem masih sumut. Bobi Nasution yang baik-baik saja itu, yang baru berapa bulan jadi gubernur, udah dituduh berada di belakang ini semua. Itu jahat nih, Bang. Itu jahat sih. Mudah-mudahan penonton sadar kenapa saya yakin teman-teman juga akan terus melawan. Oke. Ada lagi, Bang? Cukup? Siap. Mas Warsa cukup ya? Siap. Oke, demikian. Si orang baik ini. Ini memang ada yang bad cop, good cop. Oh, iya. Dia good cop. Ya. Oke, terima kasih Bang Ade, Mas Warsa. Demikian penonton Cokro TV, hasil diskusi kita di program Bocor Kasar. Sampai ketemu di acara berikutnya. Salam.